lanjutkan ya perkuliahan malam ini. Sempat tadi tertunda ya. Jangan lupa ya dikirim bukti screenshot kalian dalam bentuk gambar muka kalian ya. Jangan yang berbentuk tulisan ini, karena berapa orang ini belum aktif videonya ya. Jadi kuliah ini adalah pertemuan ke-7 mata kuliah penitensier kelas C7 ya. Yang mana alhamdulillah bahwa kita mampu melewati perkuliahannya sampai ke pertemuan ke-7. Nah, saya berharap kalian juga dapat mengikutinya pertemuan ini. Dan saya sudah sampaikan bahwa saya akan berkoordinasi dengan dosen selanjutnya dalam hal kelanjutan mata kuliah ini ya. Baik, saya ulangi lagi ya bahwa kuliah kita malam hari ini adalah soal sebagaimana RPS di pertemuan ke-7 adalah pelaksanaan pemasyarakatan ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa kuliah malam ini kita adalah mereview review paper yang berhubungan dengan materi ini adalah soal lembaga pemasyarakatan. Dalam hal lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari penegakan hukum. Nah, kemudian paper ini telah terbit di Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Ini jurnalnya ya. Ini jurnalnya, bentar ya. Ini jurnalnya Google Chrome. Ini jurnalnya ya. Ini di jurnal sini, dia sudah terbit di jurnal sini ya. Ini kalau mau cari dia papernya. Ini paper ini sudah terbit di sini ya, di tahun 2019 yang ditulis oleh ini Victoria Hariara Situmorang ya, lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari penegakan hukum. Ini jurnal diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM atau Balitbang Kementerian Hukum dan HAM. Nah, di jurnal ini pula kebetulan saya sebagai salah satu reviewer ini. Reviewer ini adalah salah satu bagian tim sebagai penilai tulisan-tulisan yang mana layak terbit atau memberikan penilaian apakah tulisan tersebut layak untuk diterbitkan atau tidak. Jadi reviewer itu adalah tim penelaah jurnal. Kebetulan ini kami ada ini dari UI, kemudian dari 11 Maret, dari UI juga, ada dari Undip, saya dari Universitas Muslim Indonesia ini ya. Kebetulan saya satu penilai dari salah satu reviewer. Nah, malam ini adalah kita akan mereview paper ini ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Mereview paper ini, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa paper ini adalah berjudul Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari penegakan hukum. Baik, saya langsung saja ke paper yang kita akan mereview ya. Paper ini berjudul Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari penegakan hukum. Tuh, ada gangguan lagi ya. Nah, baik ya. Baik, saya tadi sempat keluar sebentar. Nggak tahu jaringan lagi parah, lagi belum bersahabat ini. Saya langsung saja. Ini kalian catat bahwa paper ini Lembaga Pemasyarakatan sebagai bagian dari penegakan hukum ditulis oleh Victoria H. Situmorang. Nah, Victoria H. Situmorang itu adalah seorang peneliti di Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum Kementerian Hukum dan HAM. Jadi beliau adalah seorang peneliti di Pusat Kajian dan Pengembangan Kebijakan Balitbang Menkumham. Nah, mari kita bedah papernya ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa jadi sebuah paper, ini saya juga sebelumnya saya masuk ke materi, saya sampaikan sebuah paper ilmiah itu adalah punya judul ya, ada judulnya,
ada penulisnya, ada di afiliasi penulisnya ini, afiliasinya ya. Ini kajian, kemudian ada abstrak bahasa Indonesia ya, ada abstraknya. Abstrak ini adalah intisari dari paper ini. Kemudian ada bagian pendahuluan, kemudian ada bagian metode penelitian ini, metodenya, kemudian ada pembahasannya, dan terakhir adalah ada kesimpulannya dan pustaka-pustaka ilmiah atau daftar-daftar pustaka yang sebagai rujukan paper ini. Baik ya. Baik. Saya masuk di awal. Saya sudah sampaikan tadi yang sempat terputus bahwa penulis mengurai soal dasar hukum lapas. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 95 Pasal 1 ayat 3 bahwa lembaga pemasyarakatan atau lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan. Jadi yang harus dibawahi di sini adalah lapas itu sebagai pembinaan. Siapa yang dibina adalah narapidana. Narapidana atau anak didik pemasyarakatan. Dan anak didik pemasyarakatan. Jadi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Nah, kemudian sistem pemasyarakatan, kemudian ada kemudian diuraikan juga tentang sistem pemasyarakatan, yaitu di pasal 1 angka 2, sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas. Jadi mengenai arah dan batas serta cara pembinaan. Jadi berarti di Undang-Undang 1295 itu diatur tentang bagaimana arah dan batas serta cara membina warga binaan pemasyarakatan, agar tujuannya apa? Agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi, tidak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Materi sebelumnya saya pernah sampaikan ini, bahwa untuk apa dibina adalah untuk bagaimana orang yang dibina, dalam hal ini narapidana, itu menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi, tidak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Nah, ini saya sudah sampaikan tadi bahwa saya akan memberikan kalian pertanyaan. Silakan kalian simak materi ini. Semoga kalian bisa menjawab pertanyaan saya nanti ya. Ingat, di pasal 1 ayat 3 itu mengatur tentang lapas. Apa itu lapas? Adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana. Jadi tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana. Nah, kemudian di pasal 1 angka 2 bahwa sistem pemasyarakatan itu adalah tentang batas dan arah. Tentang arah dan batas, tentang cara pembinaan warga binaan. Tujuannya apa? Untuk menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi, tidak pidana, sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Jadi istilah saya adalah menginstal kembali atau memperbaiki kembali seorang yang menjadi status narapidana, sehingga dalam lapas itu dibina sehingga bisa menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi, tidak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Nah, kemudian warga binaan, bentar saya kasih kecil. Kemudian warga binaan itu adalah narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Jadi yang dimaksud dengan warga binaan adalah narapidana. Nah, siapa itu narapidana? Orang yang telah berstatus sebagai terpidana sebagaimana putusan hakim dan anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Jadi narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas. Jadi apa maksudnya hilang kemerdekaan?
kan kalau orang yang kita ini semua ini kan orang yang punya hak kemerdekaan. Apa itu? Hak bergerak, hak kemudian apa namanya? Bergaul dalam lingkungan sekitar. Namun kalau narapidana itu statusnya telah hilang kemerdekaannya dikarenakan adanya putusan pengadilan yang telah diputuskan terhadap perkara yang dia telah perbuat. Jadi itu. Jadi sifatnya adalah orang yang telah diputus, orang yang telah menerima putusan hakim. Nah, kemudian ini saya kira tidak perlu, bahwa sehingganya dengan dasar tersebut, dengan dasar norma tersebut, dengan dasar perundang-undangan tersebut, penulis kemudian mendorong penulis dalam hal bagaimana melihat idealnya sebuah pelaksanaan pemasyarakatan. Artinya penulis mau meneliti apakah ketentuan pasal 1 ayat 3, pasal 1 ayat 2, atau pasal 1 angka 5 tentang warga binaan itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Ini yang mendorong penulis. Jadi bahwa apakah memang pelaksanaan pemasyarakatan selama ini sudah berjalan baik atau belum, inilah yang menjadi dasar penulis sehingga membuat referensi ini. Nah, di sini penulis menggambarkan juga tentang salah satu kondisi lapas di kelas 2A Banda Aceh. Ini hasil penelitiannya Januari tahun 2018. Misalnya, yaitu peristiwa kaburnya 113 narapidana dari lapas kelas 2A Banda Aceh. Ternyata ada fakta kok bisa kabur 113 narapidana dari lapas kelas 2A Banda Aceh. Nah, kemudian adanya juga OTT Kalapas Sukamiskin. Ini terjadi di Juli 2018. OTT itu kan operasi tangkap tangan kan? Nah, ternyata Kalapas itu adalah kepala lembaga pemasyarakatan yang ternyata kemudian OTT atau mendapatkan kasus tangkap tangan. Nah, ternyata bahwa ternyata petugasnya itu ternyata bermasalah juga. Dalam hal ini didapati kasus OTT, yaitu di Kalapas Sukamiskin Juli 2018. Ini berdasarkan info pengaduan masyarakat, KPK melakukan serangkaian. Jadi yang menangkap adalah KPK, menangkap Kalapas Sukamiskin. Nah, kemudian hingga tengah tangan ini KPK mengamankan Kalapas Sukamiskin NHD. Jadi sudah berapa orang yang kemudian ditahan oleh KPK terhadap kasus OTT di Lapas Sukamiskin. Nah, apa yang terjadi di sana? Ini adalah KPK mengingatkan ada sel mewah koruptor di Lapas Sukamiskin. Nah, ini. Jadi ternyata bahwa terhadap pengaduan masyarakat bahwa di Lapas Sukamiskin itu ada sel mewah atau adanya ruang tahanan mewah. Kemudian jual beli kamar, jual beli izin. Kan ada izin kan? Dulu siapa? Karena mungkin kasusnya siapa ini pegawai pajak itu kan juga ya. Nah, ternyata dia punya izin untuk keluar segala macam ya. Hingga narapidana dapat keluar masuk lapas. Hal ini semestinya menjadi perhatian bersama. Nah, ini sebetulnya. Nah, ini sebetulnya yang mendorong dia tadi dengan dasar perundang-undangan dan dengan dasar fakta yang terjadi sehingga mendorong peneliti untuk mengkaji masalah ini. Nah, kemudian dia katakan lagi ironisnya tentu dengan unsur dari sistem masyarakat yang seharusnya. Dia katakan seharusnya unsur yang menjadi pembina terhadap warga binaan itu tidak melakukan pelanggaran hukum dan sehingganya dapat dituntut oleh hukum, dapat dituntut hukuman penjara. Tentunya akan menjadi pertanyaan lanjutan siapa yang bertanggung jawab dalam proses penegakan hukum tersebut. Nah, ini siapa yang bisa diharapkan. Nah, ini ada beritanya mantan Kalapas Sukamiskin ternyata sudah dituntut sudah 20 tahun penjara. Dalam pemberitaan ini adalah
dituntut 20 tahun. Dalam tulisan ini dijabarkan bahwa Kalapas Sukamiskin dituntut 20 tahun penjara akibat perbuatan OTT-nya tadi. Kemudian apa yang sebetulnya yang menjadi problem dalam masalah ini? Dua hal. Apa hambatan yang timbul dalam proses pembinaan pemasyarakatan dalam kaitannya dengan operasi tangkap tangan di lingkungan pemasyarakatan? Yang kedua, apa peran lembaga pemasyarakatan dalam penegakan hukum Indonesia? Nah ini tesis kajian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif sebagai strategi untuk mengumpulkan bahan sebagai informasi. Nah ini kemudian metodenya yaitu melakukan pengumpulan data dan informasi melalui pemeriksaan dan analisis data. Mari kita langsung saja ke bagian pembahasan. Di pembahasan bahwa ini saya kira penting sini. Nah, dalam kasus operasi tangkap tangan terhadap Kepala Lapas Sukamiskin oleh KPK, yang menjadi tersangka adalah Kepala Lapas Sukamiskin berstatus sebagai petugas pemasyarakatan. Pasti, kan? Bagaimana mungkin petugas pemasyarakatan seharusnya membina dan membimbing warga pemasyarakatan, justru malah melakukan pelanggaran hukum. Nah, ini sebetulnya hal buruk dalam penegakan hukum kita. Justru malah melakukan pelanggaran hukum. Hal ini yang menimbulkan degradasi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum Indonesia. Jadi semestinya yang orang yang narapidana tadi yang menurut ketentuan pasal 1 angka 2 tadi dan angka 2 tadi ya, bahwa seharusnya dalam sistem pemasyarakatan itu seharusnya itu mereka dibina oleh petugas lapas. Tapi ternyata petugas lapas sendiri yang kemudian melakukan terhadap pelanggaran, artinya terhadap kasus OTT. Nah, apa kasusnya? OTT sejumlah 400 juta lebih agar narapidana mendapatkan fasilitas. Jadi adanya 400 juta ini dalam hal jual beli kamar khusus ini. Nah, ini jual beli kamar khusus sehingganya di layan lapas yang mana tentunya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12